Jutaan demonstran berkumpul di seluruh Amerika Serikat untuk menentang Presiden Donald Trump. Mereka melampiaskan kemarahan atas gaya pemerintahan Trump yang dinilai otoriter, kebijakan imigrasi garis kerasnya, serta perang dengan Iran. Aksi demonstrasi besar-besaran di seluruh Amerika Serikat berlangsung pada Sabtu waktu setempat. Setidaknya 8 juta orang berkumpul di lebih dari 3.000 acara di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat, baik di kota besar hingga kota-kota kecil. Ini adalah kali ketiga dalam kurang dari setahun warga Amerika Serikat turun ke jalan sebagai bagian dari gerakan akar rumput yang disebut No Kings. Mereka melampiaskan kemarahan atas gaya pemerintahan Presiden Donald Trump yang dinilai otoriter, kebijakan imigrasi garis kerasnya, serta perang dengan Iran. Di New York, ribuan demonstran berkumpul termasuk aktor peraih Oscar Robert De Niro. Para demonstran membawa poster yang menunjukkan penentangan terhadap Trump. Sementara itu ratusan orang bergabung dalam unjuk rasa nasional No Kings di luar Gedung Putih di Washington DC. Mereka juga mengecam kebijakan imigrasi, langkah-langkah tarif, dan operasi militer luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera AS serta memegang papan bertuliskan pesan-pesan seperti tidak ada perang, tidak ada ICE, tidak ada raja. Aksi serupa juga terjadi di Minneapolis. Ribuan demonstran berpawai di Minneapolis sambil membawa poster dan spanduk bertuliskan tidak ada raja, inilah wujud demokrasi, dan lain-lain, sebelum menuju ke gedung Capitol, negara bagian Minnesota. Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah membawa negara itu di bawah kendali dan penindasan. Mereka juga menyatakan solidaritas dengan para migran dan warga sipil yang terkena dampak operasi militer Amerika Serikat dan Israel di Iran. Sementara itu, ratusan warga Yahudi anti-Zionis menggelar demo di Yerusalem. Mereka menuntut Israel menghentikan perang dengan Iran. Pusat kota di kawasan Yerusalem dipenuhi warganya yang berunjuk rasa. Mereka berkumpul dan membawa papan yang bertuliskan hentikan perang dengan Iran. Warga menuntut pemerintah Israel dapat menghentikan perang, di mana perang mengakibatkan Iran membombardir balik dan menewaskan sejumlah warga Israel. This was a war that was unnecessary to start. This was something that Israel and the states started, and I still hope that we can put an end to this. It was very unnecessary. I think we can see the trajectory of the war for economic reasons, but also because people are dying. It's very not viable, and I don't think there's any clear motivation that's been our goal that's been mentioned for this war. And I think the people are fed up, and it's not a worth it war. I'm here to demonstrate against the war. I'm here to demonstrate against the Prime Minister Benjamin Netanyahu, and to end this war immediately. Diketahui pasca Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, sejumlah misil balasan dikirimkan Iran ke Tel Aviv dan sekitarnya. Masyarakat Israel pun merasakan dampak kerusakan yang cukup parah di kawasannya. Sementara itu, warga Tel Aviv mulai putus asa. Mereka harus meninggalkan rumah menuju bunker untuk menyelamatkan diri. Rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים והמצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט,
ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski sebagian rudal berhasil dicegat sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak di antaranya yang berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Di tengah konflik Timur Tengah yang kian memanas, Amerika Serikat dan Israel berselisih soal rencana perdamaian dengan Iran. Amerika Serikat dan Israel berbeda pendapat terkait 3 isu utama. Satu bulan sudah konflik AS, Israel, dan Iran terjadi sejak 28 Februari 2026. Dalam sepekan terakhir, Amerika Serikat dan Iran tengah berupaya bernegosiasi untuk melakukan deeskalasi konflik yang dimediasi oleh Pakistan. 23rd March, the Prime Minister spoke with the President of Iran, His Excellency Dr. Masoud Pezeshkian. The leaders discussed the grave situation in the Gulf region, emphasizing the urgent need for de-escalation, dialogue and diplomacy. The Prime Minister highlighted the importance of unity within the Ummah and reaffirmed Pakistan's commitment to playing a constructive role in advancing regional peace. Sebelumnya, Amerika Serikat mengajukan proposal ke Iran berisi 15 syarat untuk akhiri perang. 4 poin penting diantaranya yaitu AS minta Iran menyerahkan seluruh uranium dan menghentikan program senjata nuklir. AS juga meminta Iran untuk membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz, menghentikan pengembangan rudal balistik, dan menghentikan dukungan terhadap Hizbullah dan Hamas. Di tengah buntunya negosiasi antara AS Iran, Amerika Serikat dan Israel berbeda pendapat soal 3 isu dalam rencana perdamaian dengan Iran. Hal ini terkait masa depan program rudal balistik Iran, transfer uranium yang telah diperkaya ke Badan Energi Atom Internasional, dan pelonggaran sanksi ekonomi terhadap Iran. Di tengah konflik yang kian membara, apakah Amerika Serikat dan Israel saat ini berada di persimpangan jalan? Pemirsa, Iran menembak jatuh drone dan merusak jet F-16 milik Amerika Serikat dalam operasi terbaru mereka. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat dan merusak jet tempur F-16. Serangan dilakukan unit Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran menggunakan sistem rudal jarak menengah, jarak jauh, serta drone serang. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Rudal Garda Revolusi Iran juga menghantam sebuah jet tempur F-16 Amerika Serikat di wilayah selatan Iran sehingga mengalami kerusakan berat. Iran memperingatkan Amerika Serikat jika penargetan terhadap fasilitas industri Iran kembali terjadi, akan ada potensi eskalasi yang lebih lanjut.